Shalom Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan segera masuk pada firman Tuhan di malam hari ini. Udah malam ya Bapak Ibu ya? Udah malam ya. Dari tadi saya sore, ini udah malam Bapak Ibu ya. Nah, ya. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan di malam hari? Siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Sebelum kita ganti hari dengan seluruh aktivitas kita di besok hari dengan pertempuran yang baru, persoalan yang baru Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya nggak badaimu bisa beda, Tuhanmu tetap sama. Amin Bapak Ibu. Persoalan Anda dan saya bisa beda, tapi Tuhan yang kita sembah tetap sama. Kalau dia teduhkan badai yang sama yang sedang Anda alami, dia pasti teduhkan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Percaya Bapak Ibu malam hari ini? Yes gitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Anda. Nah tahukah Bapak Ibu, seringkali Tuhan bekerja dalam hidup Anda di balik persiapan-persiapan hidup Anda. Setuju Bapak Ibu? Saya ulang kalimat saya. Seringkali Tuhan bekerja, tidak segera Tuhan menolong Anda. Kita seringkali berpikir, oh kalau Tuhan sedang tolong berarti Tuhan sedang bekerja. Nah, kalau Tuhan lagi gak pingin tolong, dia juga tetap bekerja. Tuh, yang bilang amin itu ngerti, yang bilang enggak, masa gitu? Nah, itu biasanya dalam lembah kekelaban, Bapak Ibu. Jadi, cara Tuhan menolong kehidupan saya, Bapak Ibu, dia enggak selalu serta-merta sesaat mendadak seketika menolong saya seperti yang saya harapkan. Justru cara dia menolong saya dengan cara dia enggak menolong saya. Lah itu cara Tuhan tolong saya. Ulang. Bapak Ibu masih kelihatannya belum paham. Cara Tuhan tolong saya, itu sama seperti cara Anda sebagai ayah, Anda sebagai ibu yang lagi tolong anak Anda dengan cara gak menolong anak Anda. Kalau yang ini kok ngerti ya? Begitu saya ganti kata Tuhan, gak ngerti loh. Setuju Bapak Ibu? Ada waktu-waktunya anak saya minta tolong sama saya. Dan cara saya tolong anak saya dengan cara saya gak menolong dia. Udah mulai ngerti ya Bapak Ibu? Nah sekarang saya ganti kata saya dengan Tuhan. Cara Tuhan tolong saya adalah dengan cara dia gak menolong saya karena dia sedang menolong saya. Bener. Udah ngerti. Benar. Ini ngomong benar. Ini belum bilang amin. Nah makanya Bapak Ibu malam hari ini, Bapak Ibu percaya nggak Tuhan sedang menolong kita? Percaya? Yakin ya? Nah salah satu cara dia menolong saya dengan cara dia nggak menolong saya. Itu cara dia menolong saya. Jadi gawat. Kalau Anda selalu jadi orang Kristen yang pingin ditolong. Sementara Tuhan gak selalu menolong. Karena itu cara dia menolong. Anda Bapak Ibu percaya gak dia gak akan pernah tinggalkan kita? Oke? Bapak Ibu percaya gak pertolongannya tepat pada waktunya? Nah kenapa Bapak Ibu ngotot untuk dia tolong Anda sementara belum waktunya dia tolong Anda? Tuh, dengan sayapnya ku kan terbang tinggi. Ya, lagu nyanyi kan tadi. Bapak Ibu percaya bahwa dia on schedule menolong kita? Dia on time menolong kita? Nah, Anda udah on, dia belum time. Paham Bapak Ibu? Tuhan tolong. Percaya dia on time? Dia on schedule? Loh Anda udah on, dia belum schedule. Berharap Bapak Ibu ngerti. Ngerti ya Bapak Ibu ya, ngelihat saya. Oke, siap Bapak Ibu? Bapak Ibu siap ditolong? Men, Bapak Ibu siap gak ditolong dan itu bukti tolongnya Tuhan? Ulang. Gak apa-apa, ini kan ibadah terakhir. Bisa paling malam. Enggak Bapak Ibu ya. Ya, abis ini saya selesai Bapak Ibu. Abis ini. Bapak Ibu percaya Tuhan menolong kita? Amen. Bapak Ibu percaya bahwa cara Tuhan menolong kita dengan dia gak menolong kita? Makin banyak Anda amin, makin cepat saya lanjut.
Anda amin, saya akan tetap di situ dengan beragam kata yang berbeda. Untuk mengantar Anda tiba pada sebuah pengertian. Apapun yang gak pernah tinggalkan saya. Enak aja. Anda bisa tinggalkan saya dan saya bisa tinggalkan Anda. Habis ini saya pulang masuk hotel. Tapi Tuhanmu gak pernah tinggalkan Anda. Oke? Oke, Bapak Ibu percaya? Baru kita bicara hikmat hari ini. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang hikmat. Oke? Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Pengetahuan bisa membuat Anda mendapatkan uang. Pengalaman bisa membuat Anda mendapatkan duit. Tapi hanya hikmat yang bikin duit itu bertahan dan termultiplikasi. Benar nggak, Bapak? Pengetahuanmu, pengalamanmu bisa membuat Anda dapatkan duit. Halo? Pengetahuan bisa membuat Anda cepat dapat koneksi. Tapi yang bikin koneksi itu terjaga, yang bikin uangmu itu termultiplikasi, nggak butuh pengetahuan toh, apalagi pengalaman, yang dibutuhkan hikmat. Hikmat. Adalah baik Anda berpengalaman. Tuh, dari wajah itu pengalamannya banyak. Saking nulisnya di portofolio Anda itu, gak cukup nih satu mimbar ini. Halo? Adalah baik Anda berpengetahuan. Adalah baik Anda punya pengalaman. Tapi Alkitab bilang orang berpengetahuan banyak. Orang berpengalaman banyak. Orang berhikmat dikit. Coba Bapak Ibu. Yang mahal itu yang banyak apa yang limited edition? Itu. Makanya orang berhikmat itu mahal. Benar gak sih? Benar ya Bapak Ibu? Coba. Produksi sebuah perusahaan. Kami cuma produksi 2. Kira-kira 2 barang itu mahal gak? Atau kami cuma produksi 1 kacamata. Begitu ini laku terjual. Ini murah. Saya kasih tahu. Mahal ya Pak? Berapa Pak? Udah dibayar oleh darah anak domba di kayu salib. Paham Bapak Ibu? Jadi ternyata orang berhikmat itu dibutuhkan. Orang berpengalaman butuh orang berhikmat. Halo? Orang berpengalaman butuh orang berhikmat. Anda tahu gak orang berpengetahuan? Gak selalu butuh orang berpengetahuan. Lawang dia tahu kok. Halo? Orang berpengalaman Anda pikir butuh orang berpengalaman? Enggak. Tapi saya mau kasih tahu dari mimbar ini. Seberapa besar pengetahuan orang punya, seberapa banyak pengalaman yang Anda orang punya. Orang berpengetahuan cari orang berhikmat, orang berpengalaman cari orang berhikmat. Itu bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Kelihatan jarang baca Alkitab. Masa Pak? Ya saya cuma ngutip Alkitab ini dari tadi Bapak Ibu. Oke? Coba PowerPoint saya. PowerPoint. Poin yang penuh power Bapak Ibu ya. Tuh, lihat Yakobus 1 ayat 5, coba. Tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan pengetahuan. Oh, Tuhan tahu. Sebelum ada AI, Tuhan udah tahu bakal ada AI. Halo? Tuh, ada wajah-wajah yang AI. Anda pikir hikmat Anda dapat di AI? No. Tahu? No. Gak apa-apa, Anda perlu pakai itu. Karena itu fasilitas yang teknologi siapkan. Tapi jelas Alkitab bilang dong. Oke? Apabila di antara kamu ada yang kekurangan pengalaman. Nggak ada ayatnya. Pengetahuan banyak, pengalaman tumpah-tumpah. Tapi Tuhan tahu sejak awal. Hei, Anda orang berpengalaman. Hei, Anda orang penuh pengetahuan. Terbatas pengetahuanmu, kasihan pengalamanmu. Jika ada di antaramu, ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada pendeta. Pendeta juga butuh hikmat. Halo? Pak Bu, dari mimbar ini, saya itu mau tekankan ulang-ulang.
fokus utama Anda itu pada Yesus Kristus. Oke? Kalau Anda nggak fokus lagi pada Kristus yang memerintah dalam hidupmu, berarti Anda akan mengabdi kepada hal yang lain. Oh iya, Alkitab bilang gitu. Anda nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan kan? Sama, lihat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Berarti kalau saya minta kepada Allah, hikmat itu ada pada siapa? Allah dong. Saya nggak akan mungkin minta air minum di depan saya, kalau air minum itu nggak di depan saya. Paham Bapak Ibu? Artinya bahwa sejak awal kalau Tuhan berkata, minta hikmat kepada Allah, minta hikmat kepada aku, berarti dialah sumber segala hikmat. Tapi kita lebih gampang dan kecanduan kehausan AI daripada cari firman dan hikmat. Loh, saya pakai AI, Pak, Bu. Tapi saya mau pastikan. Pak, Bu, pengetahuan kasih Anda informasi. Hikmat kasih Anda akurasi. Coba, makin banyaknya pengetahuan yang Anda punya, harusnya makin gampang Anda memilih kan? Tapi terjadi itu enggak? Makin bingung. Coba. Makin banyak informasi loh. Anda hari ini mau cari informasi gampang enggak? Anda mau cari informasi tentang apa? Apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Amerika. Dalam sekejap. Anda tahu enggak? Setuju? Lah Anda tahu nggak? Pengetahuan bisa kasih Anda banyak informasi. Tapi hanya orang berhikmat yang bisa ada dalam ketepatan. Oke? Makanya bertambahnya pengetahuanmu, bertambahnya hikmat, bertambahnya pengalamanmu, nggak selalu memberikan jaminan Anda menjadi pribadi yang berhikmat. Loh, bukan berarti saya lagi nggak bilang ini. Berarti nggak usah punya pengetahuan. Berarti nggak punya pengalaman. Bukan Pak, Bu. Kebayang gak kalau Anda penuh pengetahuan, Anda penuh pengalaman, di saat yang sama Anda penuh hikmat. Gawat. Quality, attract quality. Paham gak Bapak Ibu? Tuh, ada ayatnya. Lanjut. Tuh, Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan gak diasah, maka orang harus memperbesar usaha, bahasa yang lain. Memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil. Anda mungkin tanya, tapi yang terpenting, coba gak ada kata untuk berhasil. Tapi yang terpenting untuk hikmat. Loh, hikmat itu untuk apa? Loh, Alkitab itu kasih alasan loh. Bahkan tahu gak yang nulis ini Pengkhotbah. Tahu Pengkhotbah ditulis sama siapa? Salomo, orang yang paling berhikmat. Wajar dong kita merujuk pada referensi Salomo kan? Loh, Anda kalau ingin tahu orang beriman, rekam jejak siapa yang Anda lihat? Abraham dong. Kan gak mungkin Yudas. Loh iya enggak? Setuju? Bapak Ibu ingin melihat rangkaian jejak rekam Tuhan dalam menyelesaikan kehendak Tuhan. Anda bakal noleh kepada Yusuf. Anda yang coba menoleh pada orang yang melanggar kehendak Tuhan, Anda mesti mencontek Yunus. Coba, mau belajar tentang hikmat, Anda belajar dari mana? Raja yang penuh hikmat. Namanya Salomo, bukan Salompas. Amin Bapak Ibu. Loh, Salomo aja bilang loh. Kalau saya yang bilang gak usah percaya. Loh, banyak gagalnya. Tapi ini yang ngomong siapa? Salomo ya. Paham Bapak Ibu? Berarti layak gak untuk kita tengok ulang-ulang, baca ulang-ulang. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Pantas saja orang berpengetahuan gagal, orang berpengalaman hancur. Berapa banyak Bapak Ibu temukan orang yang makin banyak tahu makin sombong? Setuju ya? Berapa banyak kita sering kali temukan makin banyak pengalaman orang itu, begitu diragukan pengalamannya, marah gak? Marah loh. Orang penuh hikmat itu, diragukan gak apa-apa. Karena orang penuh hikmat itu gak usah tampil.
Nggak usah tampil, nggak usah berupaya tampil-tampil. Karena nanti ditampilkan. Iya dong. Paham Bapak Ibu? Jelas ya Bapak Ibu ya. Ini pelajaran penting loh. Ayat lagi, saya kasih ayat tok. Poinnya nggak ada. Nanti terakhir. Saya kasih kenapa punya sense of urgency. Kenapa Anda mesti penuh hikmat. Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Coba bayangkan, tiada henti-henti berdoa sampai kapan? Enggak henti-henti apa? Berdoa. Berdoa itu enggak henti-hentinya untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Gawat loh. Hanya untuk mengetahui kehendak Tuhan atas pernikahan, keluargamu, bisnismu, investasimu, pekerjaanmu. Tuhan bilang ini, gak butuh pengalamanmu, gak butuh pengetahuanmu, butuh hikmat. Halo? Pengetahuan penting? Penting. Oke, jadi orang Kristen dilarang bodoh. Gak bisa. Kudu pintar Pak, Bu. Oke, paham Bapak Ibu? Tapi Tuhan bawa dalam rencana. Iya, tahu. Bapak Ibu kalau Anda gak punya kualitas, bukan Tuhan tolak Anda. Tuhan terima Anda, yang di luar yang tolak Anda. Halo? Tuhan gak pernah tolak Anda. Gak apa-apa Tuhan, saya gak berkualitas. Yang penting Tuhan terima saya. Anda cari kerjaan. Anda berat loh. Setuju gak Bapak Ibu? Oke? Tuhan gak butuh pengalamanmu memang. Tapi orang di luar sana butuh pengalamanmu. Paham Bapak Ibu? Klik lagi coba. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Butuh hikmat. Oke? Coba Anda tanya sama AI. Apa tujuan hidup saya di muka bumi? AI gak bisa jawab. Dia pusing itu. Pasti loading. Ya cuman Tuhan yang tahu. Makanya kehendak Tuhan itu gak bisa ditemukan di pengetahuan, di pengalaman tok. Hikmat untuk menetapkan, memutuskan. Dengan sempurna. Amin Bapak Ibu. Makanya Anda itu kalau mendekat sama roh hikmat, pantas Anda penuh hikmat. Tapi coba. Roh hikmat itu siapa? Roh Kudus. Yang itu ada tulisan, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Halo? Jadi Anda gak mungkin bisa kudus kalau Anda gak mendekat dengan si Roh Kudus. Gimana saya bisa suci kalau gak ada Roh Suci? Itu maksud saya. Paham Bapak Ibu? Lah gimana Anda bisa penuh hikmat kalau Anda gak bersentuhan, gak berciuman, gak berangkulan dengan Roh Kudus yang penuh hikmat? Halo? Paham Bapak Ibu? Klik lagi. Ada? Bisa diklik? Nggak ada ya? Ya udah, baca ayatnya. Saya buka Bapak Ibu. Ada. Oke, memang seringkali butuh ancaman dulu. Set, baru. Enggak bercanda teman-teman ya, yang di belakang. Oke, Matius pasal 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Anda tahu nggak faktor pembeda Yesus ngajar dan saya ngajar? Ayat ini nulis, sama-sama ngajar. Faktor pembedanya apa? Yesus mengajar penuh hikmat. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa tolong saya? Baca sekali lagi 2-3. Yesus apa? Di rumah ibadat mereka. Maka coba. Mereka takjub karena apa? Jenggotnya Yesus. Orang Surabaya bilang, sangar.
yang membuat mereka takjub itu atribut pakainya Yesus? Waduh, Yesus cakep. Enggak. Alkitab bilang yang jadi satu-satunya faktor pembeda Yesus ngajar dengan orang lain ngajar adalah hikmat dan kuasa. Jadi Anda tahu nggak yang bikin faktor pembeda? Anda ketemu orang di luar sana. Orang di luar sana punya banyak pengalaman. Tapi Anda leading di hikmat. Halo? Akan tiba waktunya, orang gak akan cari orang berpengetahuan. Anda gak akan pernah cari orang berpengalaman, gak. Tapi ada akan tiba waktunya, Anda sedang mencari dan sudah mencari orang yang penuh hikmat. Halo? Coba munculkan lagi ayat. Tuh. Kata hikmat di Alkitab itu artinya hakemah. Itu bahasa aslinya hakemah. Oke? Aku hikmat. Aku hakemah, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Loh, Anda tahu nggak? Di dalam hikmat itu ada kecerdasan, di dalam hikmat itu ada pengetahuan, di dalam hikmat itu ada kebijaksanaan. Coba. Sebenarnya Anda dapat hikmat, Anda dapat 3 nggak? Anda ngejar 3, Anda kehilangan hikmat. Halo? Paham Bapak Ibu? Makanya Anda gak bisa menemukan hikmat, Anda gak bisa jadi orang berhikmat kalau Anda gak pernah renungkan firman. Halo? Tiba-tiba Anda berhikmat, punya ketepatan dalam memutuskan, punya akurasi dalam memilih. Gak bisa kalau Anda gak dihadirkan, gak tenggelam dalam perenungan firman. Gak bisa. Gak bisa. Makanya gini, orang yang gak cinta firman, gak penuh firman, gak ngunyah firman. Berat perjalananmu. Benar. Nah, saya ulang ya. Sejak hari ini orang yang gak cinta firman, orang yang gak renungkan firman, orang yang gak makan firman. Berat perjalananmu ke depan. Oke? Apa itu hikmat tuh? Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan. Loh, pengetahuan penting gak? Penting. Pikiran penting gak? Tapi bukan cuma menggunakan pengetahuan. Lihat, menggunakan pengetahuan bukan dan pengertian, bukan. Kata dengan dan itu 2 hal yang berbeda. Artinya apa? Pengetahuan yang saya punya, pikiran yang saya punya harus dengan pengertian, dengan hati. Anda kalau memutuskan sesuatu pakai pikiranmu tok dan pikiranmu bukan pikiran firman, makanya manipulatif. Paham Bapak Ibu? Kalau Anda menggunakan pikiran tidak dengan pengertian, makanya jangan heran Anda nggak punya motivasi yang pure, yang nggak tulus. Kenapa? Karena Anda menggunakan apa? Pengetahuanmu, pikiranmu saja, Bapak Ibu. Bisa slide-nya dibalikin? Jangan dulu. Nah, oke. Biar saya masih bisa baca. Bapak Ibu paham? Dengan pengetahuan, menggunakan pengetahuan dengan pengertian. Bukan dan pengertian, dengan pengertian. Berarti area neraca timbangnya itu di mana? Pakai ini tok. Anda makan orang. Gak usah pura-pura. Kalau Anda pakai ini tok, Pak Bu, ini jahat loh kalau gak dikuasai firman. Halo? Makanya dengan pengertian, dengan hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Makanya Alkitab bilang, serangan kepada hati itu serangan kepada kehidupan. Gak apa-apa, kan cuma hati saya. Loh, itu hidupmu. Gak apa-apa, puji Tuhan Pak, yang diserang itu hati saya. Lah, itu justru pusatnya Anda diserang.
Paham Bapak Ibu? Makanya kalau luka, cepat-cepat ngampuni. Orang yang lukai Anda, biasanya malah hidupnya baik-baik saja. Sementara yang gak ngampuni, makin hancur. Halo? Kenapa Bapak Ibu? Nah problemmu di hati. Nah kita urus orang supaya orang itu Tuhan, orang itu. Tuhan bilang, kamu, orang itu, kamu. Makanya Tuhan bertepuk sebelah tangan. Hikmat. Makanya ada pengetahuan, ada pengertian, ada hikmat. Jadi hikmat itu datang dari pengertian. Pengertian datang dari pengetahuan. Betul ya Bapak Ibu ya? Makanya kenapa Bapak Ibu sering ngomel kan? Ini ya orang ini diajari gak ngerti-ngerti. Bener kan? Pernah Anda marah? Ini orang ya diajarin gak berhikmat. Ngomong aja susah. Bapak Ibu bener gak? Udah dikasih tahu Pak, gak ngerti-ngerti. Ya memang dia gak ngerti-ngerti kalau gak punya pengetahuan yang benar. Amin Bapak Ibu. Anda tahu gak pengetahuan yang benar itu bukan apa, tapi siapa. Karena iblis menghancurkan Adam juga dengan buah pengetahuan. Paham Bapak Ibu? Pengetahuan itu siapa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Makanya merangkul Yesus, merangkul jalan. Memeluk Yesus, memeluk kebenaran. Mencium Yesus, mencium kehidupan. Paham Bapak Ibu? Klik lagi, mau selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu senang banget pasti, mau selesai. Klik. Tuh, 1 Raja-Raja, coba 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja. Gawat ini. Ini orang paling pintar, paling penuh hikmat di masa itu. Sampai Alkitab bilang ini, sebelum Anda gak ada, sesudah Anda pun gak ada. Memang gak ada sampai sekarang. Loh, Tuhan bilang gitu kok. Tuhan lepaskan janjinya. Sebelum kamu gak ada, dan setelah kamu, Salomo, gak ada. Bayangkan Salomo itu. Bapak Ibu tahu gak? Jaksa itu bikin keputusan berdasarkan apa? Fakta dong. Betul? Tok, tok, tok. 3 tahun penjara. Dari mana 3 tahun penjara? Fakta yang ada. Nah hari itu Pak Bu, Salomo gak punya bukti. Halo? Ada 2 orang ibu bawa 1 bayi, 1 anak. Dia gak punya CCTV hari itu. Dia gak punya fakta, dia gak punya bukti. Tapi dia diminta memutuskan. Gawat loh. Orang berpengetahuan cari bukti. Orang berpengalaman cari fakta. Orang berhikmat gak butuh fakta dan bukti. Butuh tuntunan. Ya Roh Kudus yang bisa kasih itu. Jangan menjauh dari pribadi itu. Ada selalu bilang gini, saya banyak tahu. Sesegera Anda mengucapkan itu, saya banyak tahu. Anda paling gak tahu. Saya banyak pengalaman. Anda gak berpengalaman. Halo? Pernah? Orang berhikmat ngaku-ngaku dia paling berhikmat? Nggak ada, cuman orang berpengetahuan itu yang saya paling banyak tahu, pastor. Coba, Anda pernah ketemu dengan orang berhikmat, terus dia mengakui, saya orang paling berhikmat di sini. Loh, nggak ada, orang yang berhikmat itu rendah hati. Orang berpengetahuan, coba, kalau ketemu dengan orang berpengetahuan. Sorry, saya paling banyak tahu di bagian ini mah. Berpengetahuan memang. Orang berpengalaman, tuh bagian ini mah, saya banyak pengalaman di situ. Berpengalaman. Coba orang berhikmat. Tahu? Enggak. Kok enggak tahu? Butuh sembahyang. Bayangkan loh. Butuh Tuhan. Klik. Apa itu hikmat? Ya. Hikmat itu kebijaksanaan. Bapak Ibu jangan ingat Pancasila ya. Hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Masih hafal Pancasila kan Bapak Ibu? Lihat, apa itu hikmat? Kebijaksanaan dalam, tuh. Hikmat itu gini, saya bijaksana dalam berpikir, berkata-kata, berperilaku. Berperilaku, berkata-kata, berpikir. Dan saya tulis itu, tidak akan ada orang yang bijaksana dalam kata-kata, nggak akan ada orang yang bijaksana dalam perilaku, kalau tidak dimotori oleh bijaksana dalam pikiran. Anda tahu nggak? Perkataan Anda. Itu ekspresi pikiran.
Halo? Dari mana orang tahu pikiranmu? Halo? Ya saya memang kasar, tapi saya baik. Jangan percaya. Sekali, maklum ya. Coba berkali-kali. Itu mah habit. Perilaku otomatis. Paham Bapak Ibu? Loh iya, satu-satunya yang orang percaya dari Anda, itu bukan pikiranmu, perkataanmu. Coba, Anda pikir, Anda tahu? Anda tahu nggak apa yang saya pikirkan sekarang? Nggak tahu kan? Yang nggak ada yang saya pikir. Saya khotbah. Anda tahu dari mana? Setelah saya ngomong, ternyata saya nggak mikir apa-apa. Sementara Anda, kapan selesainya? Kapan? 2 menit. Apa yang paling banyak mengisi pikiranmu? Oke? Terakhir, gimana cara menemukan hikmat? Anda mau menemukan hikmat? Anda butuh hikmat loh untuk pernikahanmu. Anda datang sama orang berpengalaman gak selalu bisa tolong Anda. Anda datang orang berpengetahuan, beli semua buku, beli. Buku gak bisa tolong Anda. Makanya Anda temukan hikmat. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah, di dalam siapa? Di dalam Kristuslah tersembunyi. Loh, tersembunyi. Makanya orang berhikmat itu gak usah pamer-pamer. Lawang ini tersembunyi kok, tersembunyi. Orang berpengetahuan aja yang pamer-pamer. Orang berpengalaman itu pamer. Yang berhikmat mah gak usah pamer. Biasa. Direndahkan, nggak apa-apa. Kan yang dia rendahkan saya, yang backing saya, Kristus. Nah. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat. Loh, hikmat itu harta loh. Makanya dia tersembunyi. Anda punya harta, Anda pamer-pamer gitu. Yang mau ambil. Coba saya mau tanya, Anda punya harta gitu, Anda punya emas, Anda punya berlian, coba Anda taruh sembarangan itu. Lupa di kamar mandi sambil santai. Lupa. Nggak mungkin kan? Paham? Hikmat itu ada pada Kristus. Ayub 12:13. Tetapi pada Allah lah. Bukan. Tetapi pada Allah lah. Hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Loh, Anda merapat pada Kristus dan rohnya. Anda dapat 4 sekaligus. Anda dapat hikmat, dapat kekuatan, dapat pertimbangan, dapat pengertian. Anda merapat sama saya, nggak dapat 4-4-nya. Amin Bapak Ibu. Ya. Perjalanan Anda yang sulit di depan, Anda butuh hikmat. Coba, khotbah hanya mengandalkan fasilita. Gak punya kuasa mengubah. Saya sembahyang bergantung penuh. Habis saya tanpa Tuhan. Gagap saya itu. Kalau Roh Kudus gak ngurapi saya. Saya hormati dia. Saya hargai dia. Sesering mungkin dan sekuat mungkin. Saya perlakukan dia dengan baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri.